Happy weekend teman-teman, dimanapun berada, saya doakan semoga pada sehat selalu ya. Kita akan bahas teman-teman analisa pada USD JPY kembali dan Euro USD untuk potensi pergerakan harga di minggu depan. Ini merupakan analisa kita pada hari Sabtu minggu yang lalu teman-teman ya. Jadi harga sesuai dengan analisa kita di mana dia membuat kenaikan ya. Nah, di sini beberapa zone entry kita untuk posisi buy yang sudah kita marking di Sabtu yang lalu. Dan harga sudah sampai tuh di area yang sudah kita marking di atas itu. Sedikit lagi ya, nanggung dia ya. Ini area target yang sudah kita marking di hari Sabtu yang lalu. Sekarang teman-teman kita langsung aja bahas kembali untuk potensi di minggu depan. Oke, ini terlebih dahulu kita bersihkan dulu lah ya, supaya lebih enak untuk membahas dari awal. Kita coba lihat di time frame daily, pola candlestick terakhir di hari Jumat ya, dia candlestick bullish dan juga tidak begitu besar untuk body ya. Pergerakan harga di dua candlestick sebelumnya teman-teman, itu masih bergerak di dalam candlestick bearish ini ya. Nah, dari zone ini sampai ke zone area ini. Untuk pergerakan terakhir itu di candlestick bullish ini ya, dia itu ada rejection dari bawah ini. Ya, potensi sih ini masih akan melanjutkan kenaikan ya. Dasarnya adalah ketika candlestick bearish ini dia melakukan penurunan sampai sejauh ini, tapi dia close body tetap di bawah, di atas dari zone ini ya. Jadi tidak ada pola untuk penurunannya, dan berpotensi harga ini akan melanjutkan kenaikan di minggu depan teman-teman. Kita cek ke area sebelah kiri untuk target ya. Target yang sudah kita marking hari Sabtu yang lalu itu di zone area ini ya. Nah, kalau kita lihat ternyata untuk penurunan candlestick bearish ini, dia itu dari zone area ini ya. Dia turun tapi ternyata tidak begitu strong. Jadi potensi banget ini area akan di body break untuk minggu depan ya. Ya, tetapi kita boleh nanti cek ini di time frame kecil ya. Bisa di H4 untuk nge-refine ya. Bisa jadi ada area zone yang masih fresh di atas itu. Oke. Jadi potensinya masih akan naik, kita fokus buy di minggu depan ya. Lanjut ke H4. Di sini kita melihat juga masih hanya di sweep ya, penurunan dari zone ini masih hanya nge-sweep area demand ini. Ya, dimana demand ini kalau kita lihat ke sebelah kiri itu berupa resisten area ya. Jadi dia tidak mampu untuk nge-break sehingga membuat harga kembali melakukan kenaikan. Ya, memang untuk saat ini dia belum terbentuk pola kenaikan kembali teman-teman ya. Dimana dia di sini masih tetap gagal untuk nge-break area high sebelumnya ini ya, turun naik masih gagal ya. Terjadilah di sini di hari terakhir membentuk pergerakan yang konsolidasi atau sideways. Jadi nanti di minggu depan kita boleh pantau sampai pada zona area ini untuk posisi buy. Kita akan marking area ini di time frame H1 atau mungkin di M15 nanti teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat ini di time frame H4, area zone yang kita marking tadi itu di candlestick bearish ini ya. Kalau kita perhatikan di sini dia hampir mengenai ya. Tapi potensi banget sih itu akan di break ya, sesuai dengan yang kita lihat tadi pada time frame daily. Nanti coba kita lihat di H1-nya ya. Ya, jadi seperti ini untuk time frame H4-nya. Kita boleh lanjut lagi ke H1, coba kita lihat situasi di H1-nya. Untuk saat ini teman-teman, kalau kita perhatikan area zone ini, supply ini ya. Nah, supply ini yang gagal di break ya, sehingga membuat harga bergerak konsolidasi seperti ini. Nah, tapi ini potensi banget ini teman-teman, dia akan lanjut ke atas kembali. Ya, di sini ada imbalance area, kalau kita lihat di time frame H1-nya ya. Nah, dia sudah merespek itu di imbalance area ini. Oke. Jadi sekarang kita coba lihat di H1-nya area zone ini supaya kita dapat yang lebih fresh ya. Ya, jadi kita boleh marking di zone area supply ini. Ya, inilah target kita untuk minggu depan ya. Nah, itu lumayan ini teman-teman sampai pada zone area ini. Oke, itu target minggu depan. Berarti potensi harga ini akan melanjutkan kenaikan seperti ini. Nah, di atas itu bisa kita pantau untuk posisi sell-nya ya, jika terkonfirmasi.
Ya, sekarang kita tinggal masuk ke M15, kita akan marking area buy kita ya. Oke, untuk di M15 di zone ini salah satu area entry. Oke, yang ini dia sudah tidak fresh ya. Jadi kalaupun di hari Seninnya itu langsung mengalami kenaikan seperti ini. Nah, tentunya kita bisa cek dulu teman-teman. Ini area yang kita marking ini kalau langsung di body break. Nah, ini bisa kita lanjutkan seperti ini. Maksimal sampai pada zone yang kita marking di atas itu. Bisa disesuaikan juga nanti apa yang terjadi pada zone ini ya. Kalau memang tidak terkonfirmasi untuk sell, lanjutkan mencari area target selanjutnya di sebelah kiri itu teman-teman ya, karena potensi akan di breakout. Nah, selanjutnya ini teman-teman, kalau ternyata ini belum nge-break area zone ini atau area zone ini, dia itu potensi ke bawah ini untuk ketemu area zone yang strong. Jadi kita boleh entry ataupun fokus buy juga di area zone ini. Ya, selanjutnya itu masih ada di area support ya, di zone ini, Nah, ini area terakhir teman-teman untuk open posisi buy-nya kalau kita hanya marking sampai pada zone area ini. Jadi dua area lagi yang masih fresh ya, 1, 2 untuk open posisi buy di USD JPY ini teman-teman. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan teman-teman untuk analisa di Euro USD. Ini juga merupakan analisa kita di hari Sabtu minggu yang lalu ya. Jadi ini sepertinya supaya lebih simpel ya, kita update aja ya. Kita delete dulu sebentar. Oke, sekarang kita lihat untuk strukturnya. Struktur saat ini di sini sudah ada struktur yang baru ya. Ya, setelah itu teman-teman harga masuk ke area yang kita marking di sini ya. Kalau kita ingat itu di H4 ya. Nah, imbalance area di H4 ya. Dia itu memberikan respon yang cukup tinggi ya. Tadinya dia sampai ke zone area ini, kena di zone ini, turun kembali ya. Turun kembali membuat low yang lebih rendah dan naik kembali ini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di H1-nya. Untuk low-nya ini sudah menjadi low yang sudah valid ya. Oke, setelah itu harga mengalami kenaikan, dia masuk ke area entry ya. Di sini ada imbalance juga. Ya, pada imbalance area ini ya, dia kena di zone ini. Dia mengalami penurunan, tapi di sini dia gagal untuk body break. Sorry ya, ini H1 ya. Ya, itu gagal di body break dan harga melakukan kenaikan kembali. Jadi artinya ini tidak begitu strong. Kita masih punya area entry di sini, teman-teman. Nah, untuk lanjut posisi sell-nya ya, jika kita mengikuti area ini, teman-teman ya. Sorry, ini menjadi bos ya, sorry. Oke, itu bos H1-nya. Berarti kita areanya sampai pada zone ini. Ya, karena di sini teman-teman dia masih hanya sweep, jadi untuk struktur kita masih berada pada zone ini. Jadi ini potensi sih, potensi ya, di minggu depan ini akan naik teman-teman ya. Jadi yang perlu kita pantau adalah area zone ini. Ini high-nya. Oke, high valid H1, tetapi yang perlu di body break sekarang ini adalah ini teman-teman ya. Shadow candlestick ini yang harus di body break. Jadi di sini kita masih ada area entry untuk sell, di mana di sini ada supply yang masih fresh. Jika nanti dia seperti ini ada respon, ini masih bisa diambil sell-nya untuk scalping jangka pendek ya. Jadi ini potensi sih masih akan melanjutkan kenaikannya seperti ini. Kalau mau fokus buy, nah bisa ditunggu nanti respon dari area supply ini ya. Nah, kalau nanti dia berhasil body break shadow candlestick ini, teman-teman. Nah, maka kita tinggal lanjut seperti ini untuk melanjutkan kenaikan seperti ini. Ya, next area di zone area ini ya, yang menghalangi harga untuk melakukan kenaikan.
Oke, seperti ini ya. Di H4 seperti ini ya. Oke, jadi kita akan marking nanti di H1 area ini teman-teman ya, area di bawah ini untuk posisi buy seperti ini. Nanti kita marking sejauh ini ya. Kita coba lihat ke time frame daily. Di time frame daily seperti ini ya, candlestick-nya ada reject kembali dari atas menghasilkan sisa shadow candlestick ya. Iya, jadi kita langsung aja coba cek dulu di time frame M15. Oke, kita akan marking area buy kita di bawah ini. Ya, ini salah satunya teman-teman, area buy-nya. Next-nya itu di zone ini. Next-nya di zone area ini. Oke, 3 area lagi untuk posisi buy-nya. Jadi nanti kalau memang ini tidak begitu strong, teman-teman, dimana di sini kan sudah ada respon ya. Kalau tidak begitu strong, ini akan turun ke bawah ini kembali. Dimana nanti yang strong di situ baru kita bisa gunakan ataupun kita bisa lakukan entry posisi buy seperti ini. Yaitu potensi ya, itu sampai pada zone area ini setidaknya ya, minimal. Nanti di sini pasti akan ada respon ya, karena itu masih area yang fresh. Jadi di situ harus benar-benar diperhatikan teman-teman ya, atau hati-hati pada zone area supply itu. Oke, jadi kita akan marking lagi di H1-nya ya, area zone selanjutnya. Nah, itu pada zone area ini. Yang menghalangi harga untuk melakukan penurunan ya. Jadi artinya kalaupun nanti di beberapa zone ini tidak ada pola kenaikannya, maka potensi harga ke zone ini dan di sini kita bisa ambil posisi buy seperti ini. Oke, ini sudah tidak fresh, kita delete aja. Ya, jadi seperti inilah potensinya teman-teman untuk pergerakan harga di minggu depan pada pair Euro USD ini ya. Oke, saya rasa sudah sangat jelas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.